Oke guys, kembali lagi di channel Awe Horror ya. Mungkin di sini ya, selamat datang di room sederhana ini ya. Nah, itu sini ada semuanya di sini ya. Mungkin kalian bisa lihat yang kalian ingin lihat kan. Oke. Ada beberapa ini ya, sketsa patung topeng Lea, ini kerep-kerep itu. Ya mungkin guys banyak pembahasan di beberapa komentar yang selalu menanyakan di mana yang lainnya. Kalau ngonten kok sepi, di mana sih ini? Aku malas aku sebenarnya udah menyebut nama-nama orang-orang ini ya. Cuman aku kayaknya harus tegas biar kalian paham ya. Yang lainnya kayak dulu kan rame, sekarang kan itu udah pada kayak mereka sendiri yang melangkah mundur. Bukan aku yang menyuruh mereka mundur, tapi mereka sendiri yang melangkah mundur. Oke? Dan ada beberapa juga momen mereka, ada salah satu di antaranya yang dimana posisinya mereka itu bergabung di aliansi lain tanpa izin ke aku. Setelah aku udah tahu, baru mereka mau izin, baru mereka minta maaf gitu. Sedangkan setiap ilmu itu kan harus ada adabnya. Jadi mungkin kayak banyak yang nanya sih. Kita mulai dari awal ya, banyak yang nanya dari kita dulu itu ya. Ya aku nggak tahu ya kedepannya gimana. Intinya aku jelasin ke kalian biar kalian itu semuanya juga paham dan nggak nyari-nyari lagi. Kan kadang kalau nggak dijelasin juga, kalau nggak disebut namanya gitu, kadang kalian juga bingung apakah mereka masih ada, apa mereka termasuk orang yang udah mundur dari AW gitu kan. Jadi yang pertama aku sebut, yang pertama si Lewu. Si Lewu dia sudah mempunyai YouTube sendiri, dia merintis YouTube sendiri, dan nama YouTube-nya itu Bisikan Malam. Dan kita nggak tahu itu betul dia buat nantinya atau enggak. Pokoknya pertama kali aku bilang ke si Leo itu, dia hati-hati sama orang-orang yang baru datang dan baru kenal sama engkau, karena mereka pasti ada hanya mencari sesuatu yang dimana sesuatu itu instan gitu. Kau jangan terpancing ataupun karena udah bisa, karena udah apa gitu, jangan terpancing dengan suatu hal yang ngebuat engkau merasa engkau dikagumi terus engkau goyang gitu. Ya aku nggak tahu si Leo itu goyang atau enggaknya, pokoknya pada posisi itu dia awal aku kenal udah berbeda dengan awal aku kenal dengan yang sekarang gitu. Sampai sekarang dia mempunyai suatu perkumpulan anak-anak itu yang dimana posisinya ngebahas tentang hal-hal seperti ini juga. Dan gimana ya posisinya, ya kalau untuk berteman ya mungkin masih berteman, cuman sama si Leo udah gak dekat lagi kayak dulu gitu. Aku tidak memaksakan dia untuk bertahan di sini, cuman kan gak enaknya nanti ya awak udah berjuang dengan siapapun yang masih berjuang di sini, terus tiba-tiba yang keluar ini datang lagi, ya kayak sistem main nunggu. Yang aku jelasin itu masalah Leo, masalah dia karena dia udah merasa dia mungkin bisa, dia udah merasa dia bisa bimbing orang, ya mungkin banyak kerjaannya jadi dia nggak bisa terlalu fokus ke AW, dan pada akhirnya dia ngebuat suatu hal yang dimana posisinya perkumpulan itu sama orang-orang yang dia bimbing, dan itu YouTube juga ada juga kesenian. Nah yang kedua si Fahmi nih, banyak nanya si Fahmi mana, kok udah nggak ada lagi, kok udah nggak dekat kayak dulu lagi gitu kan. Ini maaf ya aku ngejelasin ini bukan karena niat aku bukan untuk gimanain kalian yang kusebut ini, cuman
biar semuanya tahu aku capek di teror ditanya-tanyain terus gitu kan. Kasian juga mereka yang bingung gitu kan. Aku bilang kadang mereka juga nonton nih, para penonton gitu kan, siapa sih yang udah mundur, sebutlah namanya gitu, ini kemana gitu. Selama ini berapa setengah tahun ini, mau setahun aku belain kalian terus ya kan, cuman nggak ada perubahan. Aku udah ngasih waktu selama itu tapi nggak ada pemikiran untuk kalian untuk merubah diri kalian. Jadi kalau untuk si Fahmi, gimana ya, ego juga. Cuman dalam pembahasan si Fahmi, kalau aku yang ego, aku di AW ini, ego aku baru keluar pada orang yang tidak mau diatur. Karena pada dasarnya ini tempatku, kalau kalian mau di sini, ikut dengan apa yang aku terapkan di sini. Adab gitu. Karena kepalanya aku di sini. Gimana pun caranya kepalanya aku di sini. Nah, dan si Fahmi ini itu kawan aku juga, kawan aku dari bisa dibilang sekolah gitu. Cuman ada di mana posisinya mungkin karena udah sama-sama bisa ya, jadi gimana lah gitu. Dan itu pernah dia bermasalah sama si Garong, yang dimana Garong itu merasa aku nih orangnya, beberapa orang bilang nasihatkan nanti ya bang, kalau misalnya aku kayak gini nasihatkan akuan kalau aku salah. Aku tipe orang itu jarang mau menasihatkan orang kalau bukan orang itu gimana ya, nggak, aku sulit juga sih ngejelasinnya. Kayak mana aku harus nasihatin orang sedangkan masih banyak di diri aku juga yang harus aku perbaiki. Yang pertama itu, yang kedua juga kadang udah aku nasihatkan, aku cuma nasihatkan orang itu cuma sekali. Nah, terus kalau misalnya sekali itu juga nggak peka, ya kita lihat waktu lah nanti. Udah malas aku nak ngomong tuh, udah malas gitu. Ya pada dasarnya nggak mungkin lah, walaupun manusia itu mempunyai, ya tidak ada yang suci, cuman ketika memang dia niat belajar di sini, niatnya tulus di sini, sekali dinasihatkan pasti dia dengar gitu. Ego, semuanya ego. Aku bilang hati-hati kalau di AW ini, sepengalaman aku hancurnya semuanya karena ego dan perempuan gitu. Jadi pernah di kejadian itu, mungkin banyak yang nggak tahu, si Fahmi ada suatu keegoan yang dimana memancing Garong untuk keluar dalam keadaan amarah dan betul-betul lepas kendali. Dan di situ aku udah berusaha mungkin untuk menahannya, cuman aku nggak bisa tahan karena kapasitas betul-betul amarahnya betul-betul keras. Jadi lepas deh, cuman satu, jika engkau melukai kawan aku bilang gitu ke Garong, ya kau akan tahu akibatnya. Aku bilang gitu ke Garong. Jadi dia memilih untuk, karena dia menghargai apa yang aku bilang, Garong ini langsung kayak, oh anak ini masih ngebela kawannya, ya udah aku yang pergi Garong pertama. Nah, terus kayak si Epo aku ngerasa suatu hal juga yang berbeda. Dia, aku udah lama sama dia, aku anggap dia juga ada kayak adik aku, dari dunia malam, nongsa horor sampai ke AW. Cuman masalahnya Epo ini nggak tahu kenapa, aku udah bilang hati-hati kan kalau udah merasa bisa, hati-hati dengan ego dan perempuan, semuanya itu akan menghancurkan itu semua gitu. Aku nggak mau, aku udah banyak aku bilang ke mereka, aku udah banyak makan fitnah dari beberapa orang tua anaknya yang ikut AW horor, beberapa aja, dan orang banyak juga yang fitnah, yang dimana aku nggak mau itu terjadi pada diri kalian. Jadi belajarlah baik-baik adab kalian. Kalian nggak bisa sampai segini aja gitu, banyaklah bertanya. Dan si Epo itulah yang sayangnya, banyak semua yang sayang, maksudnya kok Epo bisa kayak gitu sih, kok Epo udah jarang gabung lagi, kok Epo udah banyak perubahan sih, kok ya kayak dulu yang menunduk sekarang kok menegakkan kepalanya gitu. Ya mungkin
Jadi mereka yang udah aku sebutkan tadi itu, yang namanya kayak gini kan kebatinan gitu kan. Mereka merasa diri mereka mungkin merasa ya aku salah gitu, terus mereka nyambung kebatinannya, jadi nggak enak hati gitu. Ya gimana pun jika mereka ingin memahami itu lagi, belajar dari nol gitu. Yang aku nggak sukanya, yang anehnya lagi, udah banyak yang udah ku tarik lagi segala keilmuan itu, maksudnya ya kayak mereka mereka ini, mereka pulang ke sini lagi malah masih dianggap mereka masih ada. Gitu kayak si Gondrong Gondrong dari golongan Kumbang, terus kayak si Wisma Wisma ini dulu pernah dipakai si Leo nih, cuman udah balik lagi ke sini. Inilah Wisma nih, tuh tuh, tuh. Nah, cuman karena keegoan dia balik lagi ke sini. Kalau Gondrong sama tuh kayak Gundala, dia balik lagi juga ke sini. Jadi orang-orang yang aku sebut tadi itu udah mundur dari apapun ini. Aku harus tegas bro, aku nggak bisa mengikuti permainan kalian terus. Selama ini aku nggak ngerti bahasa tangan. Mana? Iya sabar. Aku nggak bisa ngikuti permainan kalian karena selama ini juga aku udah ikuti, udah aku iyakan, saking malasnya aku ya kan, karena aku selalu mendengar nasihat dari orang, mereka ada waktunya untuk berubah. Ya nggak bisa kayak gitu, ini berjuang masalahnya gitu. Awak udah sampai cacat nih tangan awak gitu kan, demi hal ini gitu. Masa mereka, aku harus ngalah terus, aku harus dengerin omongan mereka. Ada saatnya nanti awak ada setengah mati di sini masalahnya gitu. Masa uh, aku gendong terus gitu kan, ayolah jalan sama-sama gitu. Itu yang nggak bisa aku lakukan lagi. Aku nggak bisa gendong kalian lagi, aku udah nggak tahan, capek juga, dan aku banyak juga yang harus ku selesaikan. Jadi aku jelaskan ini ya. Terus Lana nih, banyak lagi Lana baru-baru keluar nih. Lana dia, awal aku ketemu sama dia memang dia suka namanya kuda lumping. Oke. Cuman masalah di situ, anak itu datang ke sini mungkin banyak kali kayak gimana ya, anak itu egonya tinggi, dan orang tuanya pernah nitip dia untuk merubah egonya. Aku bilang aku bukan ustadz ya, aku nggak bisa kita memaksakan perubahan anak kita. Kalau kita punya anak, sesuatu hal yang akan berubah drastis itu memang ketika dia sadar. Ya mungkin cobalah Lana di sini berkawan sama orang yang gede, dewasa, mungkin bisa dewasa, belajarlah Lana di sini. Tapi di momen ini kenapa Lana nggak ikut lagi? Aku gimana ya? Bukan aku nggak mau gimana kali sama dia. Aku udah anggap dia juga adik aku. Cuman masalahnya di sini bukan cuman konten. Di sini kita belajar pemahaman, kita belajar mengendalikan ini itu. Jatuhnya seperti ilmu lah gitu kan. Harus ada adab gitu. Dia kayak mana ya? Dia memakai mereka, mereka ini kan kadang ngasih kabar gitu kan. Nah, terus pakailah kayak gabung di salah satu kuda lumping, yang dimana posisinya aku tidak dia kasih tahu. Dia gabung dalam aliansi itu, aku tidak dikasih tahu sama dia gitu. Itu yang aku berpikir, nggak bisa saya nanya gini, aku siapa bagi dia gitu kan. Apa aku hanya sekedar teman, atau dianggap aku guru, atau gimana gitu. Tapi setelah aku tahu baru dia minta maaf dan dia minta izin. Aku bilang lah kayak gini, nggak bisa, mungkin ada waktunya, proses nanti engkau bisa gabung lagi ketika kau udah dewasa. Nah, cuman untuk sekarang mungkin senang-senang lah. Aku tidak mau orang yang dekat sama aku merasa dirinya terikat. Aku tidak pernah ngikat orang gitu. Cuman harus ada adab lah saya kan. Jadi
Ada juga beberapa dari faktor di sebelah Lana ini yang mengatakan aku ini tidak menggaji dia, sedangkan di YouTube ini masih receh penghasilannya. Kayak mana mau dibagi dan kayak mana mau diambil gitu. Itu masih receh kali gitu dan sulit mau diambil. Makanya mungkin di 100k nanti mungkin insya Allah bisa lancar gitu. Masih terpendam di YouTube itu penghasilan itu gitu. Aku mikir nggak usah lah beranggapan aku makan uang ini uang itu gitu. Untuk apa juga? Ya kita di sini berjuang sama-sama. Kalian belajar di sini juga dalam keadaan nggak ada aku minta ini minta itu gitu. Beradab aja lah. Cuman ini kok fitnahnya aku dibilang makan uang inilah makan itulah, aneh gitu. Perkembangan ngapain aku masih hidup, aku juga masih susah kayak gini. Jadi jangan terlalu berpikir aneh lah. Kalau memang mau keluar dari awal, keluar aja, masuk baik-baik, keluar baik-baik. Jangan pula buat cerita-cerita yang aneh. Ini buat cerita-cerita awak pula yang makan uang YouTube, aneh gitu. Itu makin kurang ajar. Jangan sampai kayak gitu. Ini cuma pendengaran aku aja ya di sini. Soalnya banyak kali yang nyampaikan kayak gitu. Nah gitu. Si Topik, ada lagi yang namanya si Topik, yang gendut-gendut badannya. Bisa dibilang itu kawan aku juga, yang disebut akun TikToknya itu biasa disebut Bang Jo. Jadi permasalahan dia juga kenapa nggak gabung lagi? Oke, aku kan pernah bilang hati-hati dengan ego dan perempuan. Oke, jadi aku dengar beberapa pembahasan yang udah sering terjadi di kalangan orang, yang dimana posisinya si Topik ini dia mengatakan bahwa ajaran AW ini sesat. Nah, sorry bro ya, ini biar aku jelasin biar orang-orang ini paham semuanya. Kenapa mulut engkau terlalu gampang mengatakan hal seperti itu? Makanya kalau gabung di sini belajar pemahaman baik-baik. Padahal aku juga udah nyampaikan. Sajen itu gimana pengertiannya? Dupa itu gimana pengertiannya? Sesat musyrik syirik itu seperti apa? Itu kan udah aku jelasin. Kita juga udah berkawan lama. Cuman masalahnya kok kayak gitu kali. Kalau memang udah pengen keluar, keluar aja gitu. Nggak usah pakai menyatakan hal-hal fitnah-fitnah nggak jelas. Berarti kau selama ini gabung di sini nggak ada ilmunya. Itu yang udah aku cakap ke si Topik kan. Kalau memang dibilang mereka nggak suka, aneh gitu. Mereka datang semua ke sini ku sambut baik-baik. Ayo kita berjuang sama-sama. Tapi pada dasarnya kok keluarnya makin aneh. Masuk ku sambut, keluar malah nginjak kepala aku. Jadi kayak gitu anehnya gitu. Cuman aku di posisi ini, aku menceritakan ini semua bukan karena aku tidak suka atau ingin menjelekkan kalian. Cuman aku capek karena orang-orang ini pada bertanya ke aku gitu, siapa sebenarnya yang mundur, siapa-siapa aja, coba kasih tahu bang gitu. Ya udah ini gue kasih tahu permasalahannya kenapa mereka gitu kan. Banyak karena ego dan banyak karena perempuan. Tapi membela diri mereka menyalahkan pihak di sini, AW gitu. Nah, terus si Odi. Kalau si Odi ini tipe orang yang bebal otaknya ya. Berapa kali dia bermusuhan atau menyalahkan ilmunya, menyalahgunakan ilmunya yang dia dapat. Bahkan pernah terjadi dengan aku itu perang antara ilmu dia dan ilmu aku, yang dimana posisinya dia belajar di sini. Banyak juga kayak gitu, itu sering terjadi juga di orang-orang yang udah gue bilang tadi, kecuali si Lana. Cuman si Odi ini, kan aku bilang ada pengaruh karena ego, yang aku sebut tadi nama-namanya, ada pengaruh karena ego, ada karena perempuan itu. Jadi kalian nilai aja itu semuanya, ada yang karena ego, ada yang karena perempuan. Cuman kalau si Odi ini
dia selalu gimana ya, anehnya dia, kadang dia mundur, kadang dia masuk, kadang dia mundur, kadang dia masuk gitu. Kayak pikirannya penuh kebimbangan. Dan di posisi saat ini sekarang dia gabung kembali, dia menyatakan hal apa yang dia bilang dan dia lakukan itu dia salah, terus dia ingin mengulang kembali. Aku bilang dari nol, nggak bisa seinstan kemarin, karena apa-apa yang mereka pernah datang sini aku kasih instan langsung gitu. Karena aku pernah belajar kayak gini tuh capek, aku nggak mau orang itu juga ingin tahu itu, ingin kayak aku tuh, aku nggak mau apa yang aku rasakan mereka rasakan. Jadi aku kasih semua kuncian instannya gitu. Jadi digabung lagi, dan aku bilang nggak semudah kayak dulu tahapnya, dan harus paham arti ketulusan gitu, dan harus paham jangan pernah berlebihan sama makhluk gitu. Kayak gitu aku ajari lagi. Padahal semuanya guys, apapun yang pernah gabung di sini, mereka yang jauh yang dekat, aku tuh nggak ada minta biaya apapun gitu. Tapi ada beberapa mereka malah mikir awak makan uang itu gitu. Kadang aneh gitu. Padahal perjuangan ini juga mereka saksikan gitu karena ego mereka. Mereka belajar tentang setan malah sifatnya kayak setan, itu begonya. Makanya aku bilang, dalam hati aku banyak yang bilang hati-hati bang kalau ngajarin orang yang instan itu. Ya, aku berpikir aja yang instan itu tidak akan bertahan kalau dia tidak paham gitu. Ujung-ujungnya kan kayak gitu. Jadi itulah penjelasan untuk semuanya, kenapa ini nggak gabung lagi, kenapa ini nggak gabung lagi. Pada dasarnya titik kuncinya karena mereka ngeluh, karena duit semuanya itu. Nggak usah munafik lah. Kalau memang mau karena duit, berjuang bro. Awak di sini 4 tahun nggak kerja kerja, gitu. 4 tahun awak berjuang, gitu. Panas dingin, dihina orang, dibilang anak bodoh, nggak mau cari kerja, dibilang pengangguran. Tapi aku masih yakin aku bisa menggapai impian ini gitu. Kalian mana pikirannya gitu? Ego aja sama perempuan ditinggikan. Karena aku bilang kayak gitu bukan karena aku suci, karena aku beberapa tahun yang silam pernah merasakan itu. Aku hancur karena ego, aku hancur karena perempuan. Dan ketika kalian sama aku belajar kayak gini, aku nasihatkan apa yang pernah aku rasakan, dan aku berharap itu tidak terjadi ke kalian. Kalau terjadi kalian hancur gitu. Jadi pada dasarnya tidaklah mungkin aku bilang kalau kalian pikir hal ini cuman konten, kalian salah gitu. Nggak bakalan kalian dapat apa yang kalian inginkan di YouTube ini kalau kalian tidak bisa menguasai keilmuannya gitu. Itu aja. Gak mungkin kalian bisa kaya, bisa dapat apa yang mau kalian inginkan cuman karena kerasukan gitu. Kalian harus belajar lagi. Selama ini datang ke sini ngapain jadinya gitu. Banyak orang di luar sana loh yang ingin datang ke sini, sharing paham. Kalian di sini nganggap di sini tuh kayak sampah aja gitu kan. Kayak lebih ke nggak ada gunanya gitu kita duduk semuanya di sini cuman gimana gitu. Yang ini kita belajar pemahaman gimana ke depan, ke belakangnya, baik buruknya. Tapi ya udah, pada dasarnya aku nggak dendam, semua itu pelajaran. Dan apa yang aku kasih tahu ini semoga juga pelajaran untuk yang nonton. uh, dan itulah cerita sedikit dari permasalahan-permasalahan yang timbul di AW gitu. Itu aja sih. Dan aku kasih pesan, kalian akan hancur di mana posisi kalian ketika kalian haus, terus kalian minum di salah satu mata air, tapi setelah hilang haus kalian kotor itu mata air. Percayalah ketika kalian haus lagi nantinya, yang kalian dapatkan air comberan, bukan air bersih lagi. Dan itu resikonya ya. Ya Allah wa'lam, pada dasarnya hukum alam itu pasti ada gitu. Dan semoga aja apa yang kuajarkan ke kalian itu masih melekat insya Allah ya. Tapi pada dasarnya aku tahu dendam kalian sama aku. Ya aku nggak tahu dendam apa itu, aku nggak pernah dendam sama kalian. Pada dasarnya ingat,
kalian dulu dari sini, dan kuncian kalian tuh aku paham gitu. Cuman aku pada dasarnya di posisi ini bukan aku nggak tahu dan nggak ngelihat apa yang kalian perbuat, dari kayak kalian mau jahatin aku kayak gimana posisinya gitu, pakai jin itulah segala macam. Intinya aku tidak bisa ngebalas itu semua, cuman aku hanya bisa musnahkannya gitu. Karena itulah hak dari guru. Guru tidak akan bisa jahat sama muridnya, tapi guru hanya bisa menghapus apa yang udah dia pelajari gitu. Itu aja sih. Makasih yang udah pernah baik, dan makasih atas semuanya. Semoga yang kuharapkan kalian sukses. Aku nggak nyalahkan diri kalian, cuman aku hanya nyalahkan ego kalian gitu. Itu aja sih. Oke, mungkin penjelasannya sampai sini aja ya. Pada dasarnya kami akan terus menjalankan sesuatu rutinitas seperti biasa, dan mungkin nanti jika ada rezekinya kita akan keluar kota, yang dimana posisinya ya banyak yang udah nunggu kita gitu ya. Ingat, aku jelasin ini bukan aku merendahkan, menjelekkan, cuman biar kalian paham. Dan ini juga bukan salah satu gibahan ya, hanya mencari pengalaman aja gitu. Itu aja. Oke, dari aku Awe, dan terima kasih atas tontonan ini jika kalian nontonnya sampai habis gitu. Itu aja sih yang bisa aku sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya guys. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.